matematika. Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, gimana kabarnya? Sehat kah? Baik, Pak. Oke, baik. Semoga pada pagi ini kalian semua tetap sehat dan dalam kondisi fit. Oke, untuk sebelum memulai pelajaran kali ini, untuk ketua kelasnya terlebih dahulu memimpin doa. Ayo, siapa ketua kelasnya? Baik, untuk memulai pembelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu, berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing, berdoa dimulai. Doa selesai. Oke, terima kasih pada ketua kelas yang telah memimpin doa untuk memulai pembelajaran kali ini. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran kali ini, saya akan sedikit memberikan motivasi guna untuk kedepannya. Yaitu, janganlah kalian menyanyiakan waktu ya. Waktu itu ibarat emas. Jika kalian menyanyiakan waktu, kalian tidak akan memperoleh hasilnya. Ibaratnya kalian ini belajar di sekolah. Jika kalian tidak serius belajar, maka ilmu yang kalian dapatkan tidak akan masuk. Dan percuma saja kalian sekolah. Oke. Untuk materi pembelajaran kali ini kita akan belajar mengenai dampak kolonialisme, imperialisme, pergerakan nasional, serta Sumpah Pemuda. Sebelum kita memulai pembelajaran, saya akan sedikit mereview atau menjelaskan sedikit lah mengenai pembelajaran ini. Yang pertama, saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai kolonialisme. Oke. Sebelum masuk ke materi kolonialisme, saya kasih pertanyaan terlebih dahulu. Apa dampak dari sektor pendidikan terhadap kolonialisme ini? Siapa yang bisa menjawab? Saya, Pak. Oke, Mbak Novita, silakan. Baik, dampak kolonialisme di bidang pendidikan ini yaitu yang pertama munculnya golongan-golongan terpelajar yang ada di Indonesia. Kemudian dengan adanya sekolah yang didirikan oleh kolonial atau Belanda pada saat itu mengakibatkan bangsa Indonesia itu bisa membaca dan menulis. Kemudian juga bangsa Indonesia itu menjadi tahu perkembangan di dunia luar. Seperti itu, Pak. Oke, terima kasih Mbak Novita. Yang lain bisa menambahkan? Oh, ada. Oke. Oke. Sebelumnya ini saya akan sedikit ya menambahkan materi mengenai dampak kolonialisme terlebih dahulu. Kan tadi kan materinya jelaskan ada kolonialisme, pergerakan nasional, serta Sumpah Pemuda. Oke, saya jelaskan lebih dahulu mengenai dampak kolonialisme. Sebelumnya, apa itu? Apakah itu kolonialisme? Kolonialisme itu suatu penjajahan ya, penjajahan dari bangsa Eropa yang bertujuan untuk meraih hasil rempah-rempah, mencari hasil rempah-rempah agar dapat diekspor ke luar negeri. Dan tujuan dari kolonialisme itu sebelum mencari rempah itu hanya
berdagang saja. Namun setelah lambat laun karena adanya kesempatan, maka bangsa Eropa memanfaatkan itu dengan menguasai sumber daya manusia dan sumber daya alam. Oleh karena itu semuanya itu pada waktu kolonialisme itu dikuasai oleh bangsa kolonialisme. Dengan dikuasainya seluruh SDM maupun SDA, maka pasti ada dampak-dampak dari tersebut. Yang pertama, dari segi sosial. Kan dengan dikuasai tersebut, pasti ada namanya penguasa dan budak. Dalam hal tersebut itu sama dengan halnya kasta yang ada di agama Buddha. Kasta yang tertinggi itu adalah bangsa Eropa atau bangsa kolonial itu sendiri. Yang kedua yaitu bangsa Asia. Asia bagian timur, seperti Jepang dan lain-lainnya. Yang terakhir itu bangsa yang tertindas atau golongan yang ketiga, itu golongan pribumi itu sendiri. Yang kedua, dari sektor agama. Dari sektor agama, kan mayoritas agama di Hindia Belanda itu kan dulu kan Kristen. Dan agama Islam itu agama yang sedikit. Oleh karena itu, agama Islam waktu itu sangatlah sulit untuk berkembang pada masa zaman kolonialisme tersebut. Oke. Untuk selanjutnya, apa ada pertanyaan? Ada, Pak. Mbak Demi, gimana? Tanya. Baik, terima kasih atas kesempatan, Pak. Di sini saya akan mempertanyakan, kan tadi kan Bapak jelaskan tentang dampak kolonialisme, pergerakan nasional, dan Sumpah Pemuda. Jadi di sini yang saya ingin tanyakan adalah dampak kolonialisme Belanda dalam bidang ekonomi itu seperti apa, dampak positifnya dan negatifnya itu seperti apa? Oke, Terima kasih, pertanyaan Pak. bagus dari Mbak Demi. Oke, dari dampak ekonomi sendiri kan dengan adanya kolonialisme itu kan ada dibagi dua, yaitu dampak positif dan dampak negatifnya. Dampak positifnya kan itu kan banyak terbangun jalan-jalan itu. Dengan adanya Hindia Belanda apa itu namanya kolonialisme itu kan banyak membangun daerah transportasi gitu kan. Itu akan membuat lebih mudahkan dari sektor transportasinya. Yang selanjutnya dampaknya itu kan dari negatifnya. Dampak negatifnya itu masyarakat hanya dapat menanam satu jenis buah atau beberapa pohon saja, yaitu pohon pala yang membuat variasi untuk selanjutnya itu kan nggak bisa. Alhasil hanya itu aja yang ditanam. Oke, itu jawaban singkat dari saya. Gimana? Ada tambahan lagi? Ada paham? Maka Terima kasih, Pak, atas jawabannya. Sudah terima cukup kasih. paham. Oke. Untuk kegiatan selanjutnya, kita akan membagi kelompok ya, membagi kelompok belajar. Ini nanti kelompoknya pilih sendiri atau dipilihkan.
Atau terserah kalian, gimana? Ini sendiri saja, Pak. Oke, Iya, baik, ini Pak. sendiri. Oke, untuk materi nanti bisa kan tadi kan sudah jelaskan mengenai materi kolonial. Untuk materinya nanti bisa materi selanjutnya yaitu Sumpah Pemuda dan materi Pergerakan Nasional ya. Nanti anggota kelompok bisa berdiskusi ya setelah dibuat. Baik, Oke. Pak. Sebelum kita akhiri pembelajaran kali ini, apa ada tanggapan dari kalian mengenai pembelajaran kali ini? Cukup, Pak, dari saya. Oke, nggak ada. Ya udah, ini saya cukupkan terlebih dahulu. Semoga pembelajaran kali ini dapat bermanfaat. Sekian, terima kasih atas kehadiran kalian yang menyempatkan waktunya belajar bersama di tengah keterbatasan ini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Baik, selanjutnya untuk saran dan masukan review buat Mas Sultan. Yang pertama mungkin dari Mbak Demi untuk review RPP-nya. Silakan Mbak Demi. Oke, baik. Terima kasih atas kesempatan dan waktunya. Di sini saya akan mereview tentang yang RPP yang Mas Sultan yang dia susuk. Jadi tadi yang sudah menyampaikan materinya cukup jelas dan bagus, dan kedepannya terus singkatkan. Dan ini yang review dari saya, yang RPP-nya kan sudah kirim di grup juga. Jadi yang pertama yang di atasnya itu, yang identitasnya itu hanya cukup bagus, dan juga tapi yang identitas yang harus ditulis adalah menuliskan nama sekolahnya, nama sekolah dan mata pelajaran, kelas dan semester, dan alokasi waktu. Terus yang kompetensi intinya itu sudah sesuai dengan KIKD, dan kompetensi dasarnya juga itu sesuai dengan KIKD yang benar. Jadi itu sudah bagus. Dan kalau tujuan pembelajarannya itu kan, untuk pembelajaran itu kan dirumuskan untuk mencapai KIKD, jadi sudah sesuai, jadi sangat bagus. Dan metode pembelajarannya tuh metode yang digunakan pada saat menyampaikan materi di sekolah tersebut, jadi sudah mantap. Terus yang media dan bahannya tuh karakteristik peserta didik yang di kondisi sekolah, jadi akan pakainya itu media seperti apa begitu. Jadi bagus. Sumber belajarnya itu ada yang biasa menggunakan buku, terus ada yang PowerPoint dan lain-lainnya. Jadi sudah cukup bagus, dan itu dari review dari saya dan tentang FPP-nya. Sekian dan terima kasih, waktu saya kembalikan. Baik, terima kasih Mbak Demi atas reviewnya. Kemudian saya akan mereview mengenai pelaksanaan pembelajaran. Dari awal mula pembukaan sampai dengan sudah baik, dengan mulai dengan doa dan menanyakan kabar, lalu juga untuk memberikan motivasi, lalu memberikan timbal balik saat siswanya bertanya maupun menjawab, itu juga sudah baik. Mungkin yang perlu ditingkatkan
atau mungkin ditambahkan lagi di awal pembelajaran mungkin bisa disampaikan. Tadi kan sudah disampaikan materinya, mungkin bisa disampaikan KD yang ingin dipelajari. Lalu juga waktu materi kolonialisme ini kan fokusnya pada pergerakan sama dampaknya. Nah, bisa dikaitkan dengan materi yang sebelumnya mengenai bagaimana bangsa Eropa masuk seperti itu. Jadi mengingat kembali. Dan untuk kesimpulan mungkin bisa di akhir dari siswanya juga, selebihnya sudah cukup baik dan baik menurut saya. Terima kasih. Oke, terima kasih atas masukannya.